Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kemarin itu menjelaskan tentang kan ada dua versi, ada primer, ada sekunder. Semua itu bisa dengan cepat didapatkan melalui cara apapun, dengan cara infak. Infak itu tidak harus menunggu kaya, karena yang mempunyai rezeki terbatas pun harus infak. Jadi memang cara pandang orang-orang tasawuf memang berbeda, cara pandangnya itu berbeda dengan orang-orang fikih. Kalau orang-orang fikih kan harus nunggu haul, harus nunggu nisab. Kalau belum nunggu nisab, kalau belum satu nisabnya, belum haul ya urung wajib. Tapi kalau sini nggak ada tawar, duwe rezeki setitik ya kudu ngucur setitik, bahkan duwe akeh ngucure ya akeh. Nah, saya ngucurakan, bahkan ngucurakan ku tanpa batas hitungan, sesuai insting yang ada pada dirinya. Nah, setelah infak ini berarti kan hampir mendekati. Ini masih ada dua lagi, ada ar-rohil, ada al-wasil. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara mendapatkan cahaya. Cahaya itu nanti, cahaya itu apa? Kita beri kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtada mendapatkan petunjuk. Mendapatkan petunjuk, diberi petunjuk oleh Allah. Mendapatkan anugerah petunjuk sopa ar-rohiluna, orang-orang yang lagi berjalan ilaihi kepada Allah bi anwari tawajuh, dengan cahaya tawajuh, cahaya menghadap, dengan cara menghadap. Sebetulnya anwar di sini mananya fleksibel sih. Wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Orang-orang yang sudah sampai itu artinya dia menemukan titik temu. Orang-orang yang menemukan klik kepada Allah itu al-wasil. Bukan mati ya, al-wasil ini bukan mati. Tetapi orang-orang yang mendapatkan klik dari Allah, orang-orang yang sudah menemukan apa yang dicari. Gitu. Nah, orang-orang seperti ini mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah itu dengan namanya anwarul muwajah. Muwajah itu saling berhadapan dengan Allah secara langsung. Fal awwaluna lil anwar. Kalau yang pertama ar-rohil itu orang-orang yang berjalan lagi berusaha menuju Allah itu, dia ibaratnya menuju cahaya, antara dia dengan cahaya itu sesuatu yang berbeda. Wahaula dan haula di sini itu maksudnya wasil. Orang yang sudah sampai al-anwari lahum, ya dia itulah cahaya itu. Li'annahum lillahi, karena kenapa dia itu adalah cahaya? Karena yang orang-orang yang wasil itu tadi lillahi, semua perilakunya untuk Allah, la syai'adunhu, tidak ada apapun selain Allah itu dalam pikirannya. Karena dalilnya yang diajarkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kul, katakan pada dirimu, ucapkan dalam hatimu, katakan pada darahmu, sampaikan kepada ruhmu, pada sukmamu, katakan Allah. Yang ada Allah. Tsumma dzarhum fi haudihim yal'abun. Ini ayat Quran. Kemudian tinggalkan mereka fi haudihim, dalam permainan mereka, yal'abuna, bermain-main. Dalam kesenangan mereka, biarlah mereka bermain-main. Saya jelaskan. Ada dua tipe cara mendapatkan hidayah itu. Ada dua tipe. Ada dua cara. Kalau yang lagi berusaha seperti kita-kita ini, cara mendapatkan hidayah, cara mendapatkan jalan,
adalah dengan perilaku nur itu maksudnya dengan cara-cara tawajuh. Cara tawajuh itu cara-cara konvensional, cara-cara umum, cara-cara yang sudah sering dilakukan oleh orang-orang. Saya ulang lagi, seperti kita ini kan lagi ar-rahiluna ilallah, lagi menuju kepada Allah, lagi belajar bebener, lagi belajar eling ning Gusti Allah. Caranya nantinya dia ini akan mendapatkan anugerah hidayah dari Allah itu melalui tawajuh dengan cara-cara konvensional, memperbaiki sholatnya, memperbaiki infaknya, memperbaiki puasanya, memperbaiki hajinya, memperbaiki syahadahnya. Jadi kalau yang pertama ini itu tajamnya itu kayak tusuk sate. Jadi mendapatkan hidayah itu dengan upaya, dengan usaha. Bahkan pengen pinter ya kudu sekolah, bahkan pengen pinter ya kudu belajar. Ini yang pertama ini. Artinya tajamnya itu karena ada usaha, tajamnya itu karena ada upaya. Kayak tusuk sate aja, sebetulnya kalau nggak dilancipin ya nggak lancip. Nah, wal wasiluna lahum anwarul muwajah. Adapun orang-orang yang sampai itu cara mendapatkan hidayah, mendapatkan sesuatu itu dengan cara muwajah, bertemu langsung. Nah, orang wal wasiluna ini itu ketika pengen apa-apa, ya karena dia ini udah sampai kepada Allah sih, udah sampai kepada Allah. Wilayahnya ini adalah wilayah direktur, karena dia ini adalah pusat perhatian. Al-wasil itu adalah pusat perhatian publik. Maka dia ini cara mendapatkan hidayahnya itu yaitu dengan muwajahah. Kalau ar-rahil itu lari berjalan terus menerus, itu memang yang dituju adalah cahaya. Cahaya itu kepintaran, kecerdasan, kecerdasan, kepintaran, ketajaman, terus kesempatan, keberkahan. Dia mencari wahaulail anwar, orang-orang yang wasil, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, ya dia itulah cahaya itu. Kenapa? Karena dia sebetulnya sudah tidak ada. Dalam hatinya sudah tidak ada apa-apa. Yang ada adalah Allah, selain Allah itu tidak ada dalam hatinya. Karena dasarnya adalah tuntunan Allah, kul, katakan Allah. Maju Allah, mundur Allah, berdiri Allah, diem Allah. Jadi gak begitu peduli. Jadi nggak ada yang masuk di hatinya yang selain Allah itu tidak ada. Itu cirinya orang yang wasil. Nah, wong wasil seperti ini, itu ya. Ini dia itulah adalah cahaya. Cahaya di sini adalah pusat perhatian. Ya pusat perhatian. Pusat perhatian. Ulang lagi ya. Ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim, diulang lagi. Ini difahami dulu. Ada dua tipe ketajaman itu. Ada tajamnya tusuk sate, ada tajamnya duri. Kalau duri itu tajamnya itu kan ditajamkan secara alami. Kalau tusuk sate tajamnya itu karena rekayasa. Ar-rahiluna, orang-orang yang lagi jalan menuju ke sana seperti kita-kitaan ini, cara mendapatkan sesuatu kepada Allah itu adalah dengan cara usaha, memperbaiki syariatnya, memperbaiki usahanya, gitu kan? Ya memperbaiki seperti yang kita lakukan ini. Kita akan membuat perusahaan. Ya kudu ora bisa kok ora mobat mabit itu. Ya kudune memang caranya kudu makene. Kita ini lagi menuju kepada Allah juga sama. Orang bisa dengan santai saja nggak bisa.
Kita pengen usaha, pengen punya tempat, pengen punya ada lebihnya usaha ini, ya anwaru tawajuh, artinya dengan peras keringat gitu loh. Oh nggak boleh seperti guru-guru kita yang sudah sampai di sini ini. Oke, paham ya? Paham ya? Jadi cara mendapatkan, jadi ini kan kita ini kan lagi suruh mobat mabit. Suruh mobat mabit ini memang aturannya kayak gitu, bahwa ketika kita mau mendapatkan informasi ya harus jemput bola. Oke ya, oke. Aturannya bukan orang yang ngomong capek, orang usul angel bisa, ya wong aturannya angel lagi. Kalau nggak kangelan, makanya yo orang bakal dapet wong aturannya kayak gini. Ihtada, caranya adalah bi anwaril tawajuh, dengan metode menghadapi sesuatu itu. Dimengerti kira-kira? Ada metode kedua, ketika kalian ini sudah sampai, ketika kamu ini udah sampai, ketika kamu ini sudah pada level tinggi al-wasil itu, ya orang kok suku tuh mobat mabit lewat telepon gak dadi kabeh. Ya iya toh? Hai. Ya iya betul. Kamu ini dul kan dapat informasi ning Hebel, toko Hebel sing murah sepira. Itu kan setelah kene akeh, ya luru maning. Sekarang dapat informasi bahwa Hebel yang paling murah itu adalah toko ini, industri ini. Dulu sekarang ini. Dulu ya jugutin toko. Dengan wah angel tau. Lah sekarang ini kita mendapatkan informasi Hebel ini mudah sekali. Halo kirim seketika ini. Lah pinginane wis tukune langsung iku kudu mobat mabit. Diterima ini ya? Diterima. Ya emang aturannya kayak gini. Wildan iki mobat mabit makanya ini urusan mobil motor. Wis lagi wayahe. Kita lagi wayahe. Memang kita ini masih lagi ar-rohil ilallah namanya. Lho wong-wong durung apa-apa wis. Wah, terus minta ini secara langsung. Wis. Lah, lo siapa you tuh? Ya, kalau lo itu enggak itu ruannya. Saya ikutan you saja. Emang you siapa? Hari mau sih bang, maksud dari duri mah tajam dewek. Iya, alami. Hari tusuk sate kan ditajam buatan. Nah kungku ada perbedaan. Ya ada perbedaan. Kalau pengen tajam, kalau tajam kan ada dua toh. Iya. Hari kita baru tukang sate sih. Ya tajam kan ada dua. Anak tajam tusuk sate, anak tajam duri. Kalau duri itu alami, kalau tusuk sate itu ya buatan. Nah, kayak kita pengen tajam ya kudu ditajemi. Ngaji, luru informasi, itu kan. Lu bisa kayak duri, tajam dewek. Ya ora bisa dong. Kalau mbak tajam dewa arane duri. Iya kan? Kalau tajam sendiri namanya duri. Kalau tajam buatan namanya tusuk sate. Iya toh? Lah kita ini adalah bambu. Bakal pengen tajam. Iya toh? Kudu di anak usaha. Harus ada usaha, harus ada upaya. Lah kita-kitaan ini seringnya ini sudah memproklamirkan diri bahwa saya adalah wasil, orang yang sudah sampai sehingga nggak mau usaha. Ngono lho. Ora gelem usaha sing ngisor. Lha wong pengen para karo Gusti Allah kok tinggal salat, ora mungkin. Yang para karo Gusti Allah kok ora gelem terus Quran, ora mungkin. Ngono lho maksudnya gini. Biasanya bi anwari tawajuh ini. Yang pengen karo Gusti Allah kok ora gelem infak. Bagaimana kamu bisa dekat sama Allah kalau kamu pelit? Bagaimana kamu bisa dekat sama Allah kalau dirimu sama saudaramu saja masih wangkot loh gitu loh. Nah, kudune atine ditelkuk, ditekuk, dialus. Nah, nantinya akan sampai. Mayoritas orang-orang ini adalah menempatkan dirinya itu udah wasiluna lahum, mengira bahwa dirinya adalah cahaya. Tetapi ketika ditanya,
pelanga-pelongo. Iya toh? Sampai kenal ini. Yang ngomongnya kan pegawai teras toh, ngomongnya kan dirjen, irjen, eselon 1, eselon 2, eselon 3. Tapi ditanya, wakil presiden saparane, embu. Sering sekali itu. Ya sering pisan. Nah, biasanya ini adalah orang-orang memproklamirkan diri sebagai ustadz, sebagai kiai. Tapi kalau ditanya tentang Allah pelongo. Padahal dia ini lagi ar-rohil, tapi aturan ar-rohil diabaikan. Ngono lho. Pengennya itu dilayani, pengennya itu diberi. Jelas ya? Ya, kalau cahaya ya memberi. Al-wasil itu saatnya untuk memberi. Jadi al-wasil ini al-wasil itu bukan jabatan tapi tugas. Ar-rohil itu adalah bukan kesulitan tapi perjuangan. Oke ya, pahami. Cara kita mendapatkan sesuatu, baik kalian ini lagi berhadapan dengan pekerjaan maupun lagi usaha belajar atau lagi belajar menuju kepada Allah, sadari dirimu siapa. Oke? Sadari diri kita ini siapa? Kita ini ar-rohil atau wasil? Ya, semua bisa dibuktikan kok. Bahkan masih pelit, masih ngitung ngijir karo sedulure karo pesadane, berarti masih ar-rohil. Kalau sudah dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah saja, biasanya wasil. Nah, cirine kalau ar-rohil ini masih pegelen, ya tak rohil namanya, lagi usaha, pegele pok. Tapi kalau wasil nggak ada kecapeknya. Setengah-setengah sih Pak. Ya bisa jadi, maksudnya sadari bos, gitu loh ya. Sadari dirimu siapa. Kalau masih ar-rohil, ya kudu mabit. Jadi barang tiap tinggal. Tetapi kalau al-wasil, ya sama sebetulnya obat mabit juga sih, karena memberi. Jadi kalau ar-rohil ini berjuang untuk mendapatkan, kalau al-wasil ini dia ini bekerja untuk memberikan. Jelas ya? Jelas. Gitu. Cirinya apa? Cirinya apa? Kalau cirinya al-wasil itu dirinya tidak ada. Artinya nggak ada kepentingan apa-apa. Cirine. Ning kiai, ning ustadz, ning dukun, ning tabib, cirine kayak gini. Kalau dirinya masih ada, masih tersinggungan, berarti masih ada. Ya umpamanya tersinggungan kan, masih ada. Iya, kayak masih tersinggungan, berarti dirinya masih ada. Kalau masih tersinggungan, ya kudu kangelan. Ngono lho. Bahkan pengen makan, ya harus mobat mabit dulu. Kalau pengen dapat motor, ya kudu berjuang dulu. Tapi ketika orang sudah wasil, sudah sampai, sudah klik, sudah menjadi direktur, gitu kan? Ya dirinya pasti akan memberi. Karena dalam dirinya bukan nggak ada siapa-siapa. Dalam dirinya adalah Allah, Muhammad Rasulullah. Jelas ini? Jelas? Mas, barangkali ada, kita debat dulu, monggo, ada pertanyaan barangkali? Nggak ada, ya udah. Tahu ya, ini sadari dirimu, gitu, sadari dirimu. Kamu ini ar-rohil atau al-wasil, ya, gitu loh ya. Kalau ar-rohil, metodenya nungsang jungkir, tawajuh itu artinya, mobat mabit, mopoe pok mopoe, ora-orawan ora-ora bengi, ora-ora esuk ora-ora sore, ngono kan, mobat mabit. Ya ora apa-apa wong lagi wayahe. Gitu. Oke? Ngeluh oleh beli? Oleh, silahkan habiskan keluhanmu. Pegel libe ya. Ya oleh,
toh tetep pegel. Aduh pegel ya wis kudune. Toh sekiki pegel maning. Jelas ya? Kita ini lagi berjuang untuk menuju. Lah, wasil dia ini menghabiskan energinya untuk memberikan kembali cahaya yang diberi, yang didapatkan itu diberikan kembali kepada yang berhak. Sama-sama mumetnya. Rohil juga mumet fisiknya. Al-wasil juga mumet. Sama saja. Ya terserah, pengen mana? Lah kalau saya sih senang rohil sih. Bagian mupet nabi tolak tanggung jawab. Ya iya toh, ngono kan. Tapi kalau wasil kan tingkat tanggung jawabnya kepada Allah kan tinggi. Dan kita tidak bisa memilih. Dipilihkan Iya. distributor. Iya. Ya wasil itu distributor. Jadi ar-rohil Konsumen. iya konsumen, dia akan berjuang mendapatkan sesuatu. Ya, al-wasil dia yakin mendapatkan, memang bisa menyampaikan, bisa menyebarkan cahaya yang telah didapatkan. Masuk akal? Ini dua-dua nih sama saja. Yang penting sadari dirimu ini siapa, rohil atau wasil. Begini loh cara mendapatkannya. Saya sering sekali mendapatkan contoh-contoh seperti ini. Betapa banyaknya kita di pasar kan, masa ora ka perubahan sama sekali jauh iki. Pengen berubah apa, Wak? Ngono kan. Kita kuning pasar wis 20 tahun, masa masih bekasi kaya kenen bae jadi. Lah, berubah apa? Ya sebenarnya kan wis santai duduk toh. Musik. Gimana ibu gimana? Itu rapatan serius banget. Nah, musuh ya, musuh mana albasnya betul. Iya. Pengen ada perubahan. Perubahan. Dia ini pengen berubah, caknya macamnya pengen jadi wasil. Tapi wasil dia paling bisa. Iya toh. Wong wasil itu nggak ada apa-apanya, di dadanya nggak ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Oke? Yang ada hanya Allah. Sementara dia ini ngatine iku pengen duwekin, pengen duwekin, sampai kapanpun nggak bakal bisa pengen jadi wasil itu. Wasil itu anugerah. Wasil itu anugerah. Wasil itu alami. Ya toh? Silahkan kalian dapatkan cahaya itu, boleh dengan cara tawajuh, boleh dengan cara muwajahah. Oke, tentunya ini ada beberapa yang saya sembunyikan. Ya iya tahu ada yang beberapa yang saya sembunyikan. Karena ini wilayah-wilayah yang saya sembunyikan adalah kul Allahu tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Itu yang saya sembunyikan karena nanti pada suatu saat akan saya jelaskan. Li'annahum lillah la syai'adunahu. Yang di dadanya hanya Allah, selain Allah tidak ada. La syai'at, tanda Ada ciri fisiknya kan? sembunyi dong, pasti. Ya sebetulnya lihat toh, duri apa tusuk sate kelihatan. Cuman kadang-kadang mata kita itu Santai. Saya kayak santai. ya orang kebanyakan ini ngaku-ngaku Duri. iya ngaku-ngaku duri. Pada baik sate Iya, landep. Iya pada baik pada dasarnya mumet pada baik. Rohil juga mumet, wasil juga mumet. Rohil ini lari mengejar cahaya. Cahaya itu apa? Mengejar kesuksesan, mengejar keberhasilan, gitu. Dengan bertaruh nyawa, gitu. Wasil ini menguras pikiran, menguras hati untuk menyampaikan cahaya itu kepada mereka yang berhak. Mumet mana? Sama-sama mumet. Anak beli Pak, kemiripan sama itu Pak, makom yang tajrid sama itu. Ya sama sih.
Jadi kalau harus dewasa baca Iya, usahakan kalau dengan cara seperti ini sebetulnya nggak harus sih. Kadang tiba-tiba langsung wasil sih. Tiba-tiba langsung wasil. Banyak kok mas. Para kiai-kiai banyak yang wasil. Pengusaha itu loh, anak yang modelnya pengusaha itu pengen nambah siji kuangelan tau kok. Wah, anak sih tiba-tiba aku perusahaan sampai anak tiba-tiba perusahaan temen-temen 10 be. Maksudnya sing siji ku sapa? Ya, wong kabeh sih. Dudu duri, dudu tujuk sate, pendol korek. Bener. Dari Iya. bakal disulut dua ribu ya. Langsung mengeres makan bener. Iya. Ya toh, kamu pengen tajam? Silahkan pilih setajam duri atau setajam tusuk sate. Orang sering memamerkan diri, saya ini duri tajamnya itu. Lah dari Allah langsung, kret. Iya toh? Ya buktinya ketika nggak diasat tumpul. Duri kering mati. Gitu loh. Lah kita ini adalah masih ar-rohil, sama-sama tajam, sama-sama dapat. Cuman kalau ar-rohil ini mopo fisiknya, kalau al-wasil mopo mentalnya, sama saja. Kalau suruh milih, saya lebih milih rohil. Enak mopo, enak menggawe daripada yang lain-lainnya itu. Ar-Rohil itu kadang dapat anwar enggak, Pak? Ya pasti no. Tapi kayak kamu apa enggak dapat dapat. Wah, engko. Jadi makanya tuh antara bos masyarakat kalau sampai di pada bes sebenarnya. Kayak kamu mesti basi, kira mau betawake. Sampai ratus sih. Wes mengkoran aku dilaporan. Lagi ngomete. Laporan aku wedi. Padahal urupan yang pada bes pegel. Kira di masyarakat ada di. Kan wasil. Kalau wasil itu adalah memberikan, kalau rohil mendapatkan, ingin mendapatkan, kalau wasil ingin memberikan. Nah, kalian semua juga sama. Pada suatu saat juga akan wasil itu. Tapi kayak enak mau gak pak? Enak rohil pak. Kalau wasil tuh kayak dipermainkan pak. Tingkat tanggung jawabnya tinggi. Terus kayak dipermainkan, lebih dipermainkan. Enggak juga Dan sih. siapa? Jadi al-wasil itu ya nggak bisa dipermainkan siapapun karena ning dadanya nggak ada siapa-apa. Misalnya anu kau makanya kita kadang-kadang beli tadi begitu anu dipayi kata. Begitu beli makan. Jadi masih rohil Masih berarti. rohil, maka begitu Iya, mah. rohil itu. Kalau wasil sih nggak ada yang bisa menyentuh hatinya. Wong dia itu cahaya. Kalesan. Ya iya toh. Ya enggak ada yang ya arep tajemnya apa wis tajem lho duri kok. Duri anak kita banget dicontohaken arene ritong. Ritong itu kan ritong itu apa ya ritong itu ya. Yang kayak gini yang tapi ada durinya tajam-tajam itu loh. Dari mana enggak, Pak? Wudu yang pokoknya setapak begini ini tapi di darah panas sih itu. Itu pilang kandang, Pak. Riut. Wudu, rene iku pakai apa sih arane? Pohon kaktus ta. Oh, kaktus ya, kaktus. Wis tajem dewek. Ora usah di asa-asa ngono wis tajem dewek. Kalau jadi cirinya di hatinya itu kalau masih terpengaruh berarti hatinya masih rohil. Mengejar sih. Kalau sudah wasil ini udah gak bisa dipengaruhi karena dia cirinya adalah cahaya. Tapi bisa tumpul gitu jadi. Dulu ya nggak bisa dong. Alami kok. Dua di presto. Duri Presto. Tukang ukur.
Ya iya, ya iya kalau duri bandeng ngono. Resto Ya iya wes bener kan. kletek. Alami. Tapi ada orang yang tiba-tiba wasil. Banyak. Tapi orang-orang seperti ini pasti sembunyi. Pasti sembunyi, nggak bakal kelihatan. Karena yang kelihatan adalah ar-rohil. Nah kita gitu katon tuh apa sih bro? Ya, Oh Sirian tuh Pak. Oh ini kok Rakato, Kalau wasil. wasil rakaton. Bu sapa? Jadi berkayangan. Bawang. Jadi ar-rohil itu berjuang untuk mendapatkan cahaya. Gitu. Al-wasil ini akan memberikan cahaya. Karena dia sendiri adalah cahaya. Oke? Kalau sudah oke ya Allahul muwafiq ya. Sekarang. Assalamualaikum.